Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 185 ciuman dan mencuci tangan. Melepaskan sepatunya, Amnadamu baru menyadari jika punggung kakinya telah memerah dan bengkak. Dengan sepatu salju masih bisa menjadi seperti ini karena diinjak dengan hak tinggi, ini membuktikan betapa bencinya Siska Mu pada dirinya. Raut wajah Ricky Mo menggelap, mengangkat kepala menatapnya, tatapannya terlihat sedikit menakutkan. Amandamu sedikit menarik lehernya. Tidak sakit sama sekali. Tiba-tiba teringat dengan bayangan di mana saat kakinya terkilir, dia menelan air liurnya berucap. Hanya sedikit. Ricky Mo tidak mengucapkan apapun, hanya membantunya memperbaiki kaus kakinya. Wajahnya terlihat menggelap, namun pergerakannya sangat lembut. Amandamu merasa, Ricky Mo tidak semenyeramkan seperti bayangannya. Dia teringat dengan soal di lift tadi, bertanya pada Ricky Mo dengan penasaran. Tadi saat di dalam lift apa yang kamu lakukan? Apa lift itu jatuh? Tidak akan terjadi sesuatu pada Siska kan? Dia berucap dengan datar. Tidak akan mati. 3 kata yang sederhana itu, membuat leher Amandamu mendingin. Tidak akan mati, itu berarti pasti akan mendapatkan luka yang parah. Kembali ke rumah, Ricky Mo membaringkan Amandamu di atas ranjang, kemudian keluar mencari obat. Sejak kaki Amandamu terkilir waktu itu, di dalam kamar diletakkan sebuah kotak obat, di dalamnya terdapat berbagai macam obat untuk luka maupun terkilir. Ricky Mo langsung menyilangkan kakinya duduk di atas karpet depan ranjang. Kemudian meletakkan kaki Amandamu di atas lututnya, mengeluarkan obat ke atas jarinya, kemudian menurunkan pandangannya, mengolesi ke kakinya dengan serius. Baru saja kembali ke kamar. Jas yang dikenakan Ricky Mo masih belum diganti, walaupun hanya duduk dengan bersilang kaki dengan asal di atas lantai, namun aura yang menguar dari tubuhnya tidak berkurang sama sekali. Jika dilihat dari arah Amandamu, dia hanya dapat melihat rambut pendeknya yang menjuntai, bulu matanya yang lentik, dan juga hidungnya yang mancung. Amandamu sedikit menundukkan kepalanya. Dan terlihat alisnya yang sedang berkerut, menipiskan bibirnya, tatapannya fokus menatap punggung kakinya, seperti sedang mengurusi sebuah proyek yang rumit. Masih dengan raut wajah yang dingin, namun dengan anehnya dia merasa Ricky Mo yang saat ini, sangat lembut. Seringkali, seseorang yang sisi luarnya terlihat sangat keras, ternyata sisi dalamnya sangat lembut. Amandamu teringat saat pertama kali dia bertemu dengan Ricky Mo. Pria itu masuk begitu saja ke dalam kamarnya. Dengan nada bicaranya saat itu, membuatnya tidak pernah membayangkan jika suatu hari, pria itu akan mengolesi obat untuknya dengan sangat perhatian dan lembut. Hati Amandamu tersentuh, kemudian memanggil namanya. Ricky. Ricky Mo tidak mengangkat kepalanya, tangannya masih sibuk bergerak mengolesi obat. Dia kira Amandamu memanggilnya ingin mengatakan sesuatu, namun setelah menunggu beberapa saat dia tidak mendengar suara Amandamu lagi, akhirnya dia mendongakkan kepalanya menatap wanita itu. Kebetulan, dia juga sudah selesai mengobati Amandamu, bertanya. Ken. Belum dia menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba bibirnya dibungkam. Amandamu sangat jarang melakukannya lebih dulu. Pria itu hanya tertegun, kemudian bangkit berdiri, menekan Amandamu kembali berbaring ke atas ranjang. Mungkin karena reaksi Amandamu yang terlihat pasrah, membuat nafas Ricky Mo semakin memburu. Kedua orang itu terus saling berpagut seperti tak terpisahkan. Tiba-tiba Ricky Mo bangkit, kobaran api dalam matanya belum menghilang, berucap dengan suara seraknya. Aku pergi mencuci tangan dulu. Amandamu menatap punggungnya, merasa sedikit bingung,
apa hubungannya antara ciuman dan mencuci tangan. Namun dengan cepat, Amandamu langsung mengerti hubungannya antara ciuman dan mencuci tangan. Ricky Mo dalam urusan ranjang, Sia dikatakan sangat terampil. Bahkan kecepatannya saat membuka pakaiannya juga menjadi sangat cepat. Saat Amandamu tersadar, semua pakaian yang ada di tubuhnya telah hilang entah kemana. Jari Ricky Mo terus turun ke bawah, kemudian masuk begitu saja. Amandamu mendesah sejenak. Iris mata Ricky Mo semakin menggelap, jari tangannya semakin masuk ke dalam tubuhnya, keningnya telah mengeluarkan buliran keringat. Tadi saat dia masuk ke dalam kamar mandi, dia melihat tatapan kebingungan Amandamu. Jarinya bergerak dengan pelan beberapa kali, nada bicaranya terdengar tajam, bertanya pelan padanya. Apa sekarang sudah tahu kenapa aku harus mencuci tanganku? Wajah Amandamu yang memang telah memerah, sekarang mendengarnya yang bertanya seperti itu, malah semakin memerah, menggigit bibirnya sambil mendelik pada pria itu. Ricky Mo yang mendapatkan delikan seperti itu membuat hatinya hampir terlepas. Dia merendahkan tubuhnya menciumnya sejenak. Jelas-jelas kamu menyukainya. Amandamu merasa malu dan kesal sekaligus. Saat ingin mengelaknya, tiba-tiba pria itu masuk ke dalam tubuhnya. Dia mendesah sejenak, jarinya yang ramping mencengkram bahunya, kukunya meninggalkan bekas cakaran yang memerah, merangsang Ricky Mo semakin menjadi. Keesokan harinya, kebiasaan Amandamu bangun di jam 7, baru saja dia akan bangkit bangun. Namun baru dia bergerak sedikit, tubuhnya telah ditarik kembali ke ranjang oleh pria di sampingnya. Ricky Mo berucap dengan suara serak khas baru bangun tidur. Kamu tidak pergi bekerja, untuk apa bangun sepagi ini? Amandamu baru teringat, jika dirinya tidak perlu pergi ke perusahaanmu untuk bekerja lagi. Memikirkan hal ini, ternyata dia merasa sedikit kekosongan. Benaknya yang berpikir seperti itu, tanpa sadar dia menyuarakannya. Ricky Mo yang berada di sampingnya sedang bangkit duduk bersiap untuk turun dari ranjang. Mendengar hal itu dia berucap dengan penuh arti. Aku bisa saja tidak pergi bekerja, tetap tinggal di rumah mengisi kekosonganmu. Amandamu. Dia mengulurkan tangannya mengusap pinggangnya sendiri, berucap dengan kesal. Cepatlah pergi kerja. Kemarin malam kamu tidak seperti ini. Sekarang sudah terbangun dan memakai kembali pakaianmu maka kamu langsung berubah. Ricky Mo mengucapkan hal yang tidak-tidak, namun raut wajahnya terlihat sangat serius. Amandamu sangat yakin, seumur hidupnya mungkin dia tidak akan bisa melakukan hal memalukan seperti Ricky Mo. Teringat dengan kemarin malam, wajah Amandamu kembali memerah kemudian kembali bergelung di dalam selimutnya dan berucap dengan serius. Cepat pergi. Dasar tidak sopan, terdapat nada bercanda dalam ucapan Ricky Mo. Dia menundukkan tubuhnya memeluk tubuhnya dengan dihalangi selimut kemudian mengecupnya sejenak. Kamu tidurlah lagi sebentar. Kemudian, terdengar suara air dari dalam kamar mandi. Dia kembali terlelap ditemani suara guyuran air. Saat kembali terbangun, dia dibangunkan oleh Bibi Hu. Nyonya muda, apa kamu sudah bangun? Dia mengira jika Bibi Hu memanggilnya untuk makan, menegakkan tubuhnya untuk duduk kemudian berteriak keluar. Sebentar lagi aku akan turun. Dari luar tidak ada balasan selama beberapa detik, kemudian kembali terdengar suara Bibi Hu. Nyonya muda, Tuan Besar sudah datang. Ucapan Bibi Hu yang sedikit ambigu, membuat Amandamu menggaruk kepalanya bingung. Tuan Besar yang mana? Bibi Hu kembali menambahkan. Dari rumah utama. Kakek Mo. Sekujur tubuh Amandamu bergetar, seketika pikirannya menjadi sadar. Aku akan segera turun. Selesai berucap, dia langsung melompat turun dari ranjang, memasuki kamar mandi dengan terburu-buru. Setelah mandi dengan cepat, memakai pakaiannya dan langsung turun ke bawah. Untung saja di dalam rumah, jadi dia tidak perlu berdandan.
Amanda Mu berada di ujung tangga, melihat Ronnie Mo yang sedang duduk di sofa ruang tengah. Bibi Hu sedang menyeduhkan teh untuknya. Di belakangnya terdapat dua pengawal yang berdiri seperti penjaga pintu. Amanda Mu sambil turun ke bawah, sambil memikirkan tujuan kakek Mo datang ke sini hari ini. Ricky Mo saat siang hari tidak ada di rumah, kakek Mo juga pasti mengetahui hal itu. Jadi, kakek Mo datang untuk mencarinya. Bersambung.